Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini seperti biasa ya, kita akan membahas terkait dengan contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial untuk P3K. Namun di sini saya memfokuskan pada P3K dosen. Tapi sebetulnya adalah kompetensi manajerial itu boleh dilakukan ataupun boleh diakses dan dipelajari juga oleh calon P3K dari formasi lainnya. Untuk itu sebelum kita lanjut kepada pembahasan soal, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya agar video ini lebih banyak mendapatkan manfaat dan menjadi salah satu referensi untuk belajar P3K dan juga CPNS. Oke, kita lihat langsung ke contoh soalnya. Ini dia untuk soal yang pertama. Ya, sama ya dengan video-video sebelumnya, saya setiap videonya hanya memberikan 5 atau 6 contoh soal agar teman-teman semuanya gampang untuk mengingat. Jadi, setiap video-video ini teman-teman sudah terbiasa untuk melihat bagaimana sih sebetulnya contoh-contoh soal yang berkaitan dengan masing-masing kompetensi di P3K. Nanti ketika masuk kepada tahap PNS, itu juga saya akan memberikan informasi-informasi menarik berkaitan dengan contoh soal SKD, SKB, dan juga dari masing-masing uji kompetensinya, seperti itu. Oke, kita langsung aja lihat untuk contoh soal kali ini. Nomor pertama, kita bacakan dulu soal-soalnya ya. Dalam suatu tim, ada teman yang tidak aktif karena dilarang suami atau istrinya, sehingga kerja tim menjadi tidak lancar. Sebagai satu pengurus kelompok, maka saya mempertanyakan kesanggupan yang telah dijanjikan dulu. B berpikir hal itu di luar perhitungan saya. C berpikir bahwa teman tersebut menjengkelkan ataukah D mencoba mengerti kondisinya. Nah, untuk contoh soal seperti ini kita bisa langsung seleksi aja dari setiap pilihan gandanya ya. Kita mulai dari D, mencoba mengerti kondisinya. Sebetulnya kalau dilihat dari kondisinya tidak ada yang urgent sedikit pun ya. Hanya saja itu adalah bentuk larangan dari suami atau istrinya, seperti itu. Mungkin untuk soal ini pilihan yang D kita skip dulu kali ya. Kemudian untuk yang C, berpikir bahwa teman tersebut menjengkelkan. Seharusnya tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi harusnya dalam suatu kelompok kerja ataupun dalam suatu tim kerja itu tidak boleh memiliki perasaan menjengkelkan. Sebetulnya rasa jengkel itu adalah hal yang lumrah, hal yang alami dirasakan oleh setiap manusia. Hanya saja kita tidak perlu untuk menampilkannya atau menunjukkannya kepada rekan tersebut gitu. Jadi kita bisa lebih bijak ataupun lebih profesional dalam bekerja. Kemudian yang D, apakah berpikir hal itu di luar perhitungan saya? Sebaiknya tidak juga ya teman-teman semuanya. Harusnya sih kita sebagai teman itu harus bisa saling menasihati satu sama lain gitu. Coba kita lihat yang A. Mempertanyakan kesanggupan yang telah dijanjikan dulu. Sepertinya ini lebih tepat untuk menjawab soal nomor 1 ini. Kenapa? Karena ketika ada suatu rekan kerja ataupun orang yang memang bekerja di suatu tempat sama dengan kita, pasti di awal sekali saat dia mendaftar, dia pasti akan memberikan janji ataupun kesanggupan-kesanggupan yang bisa ia lakukan meskipun ia terlibat dalam suatu kegiatan ataupun dia sudah berumah tangga sekalipun. Nah, untuk itu dalam soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah A, yaitu mempertanyakan kesanggupan yang telah dijanjikan terlebih dahulu. Soalnya teman-teman semuanya, saat kita menjadi seorang pekerja ataupun seorang pegawai nantinya ya ketika bergabung di suatu instansi, terlepas kita sudah berkeluarga atau tidak, itu tidak menjadi penghalang sebetulnya. Karena kenapa? Di awal ketika melakukan proses pendaftaran, pasti kita selalu memberikan proses saat menjual diri dalam tanda kutip ya. Artinya kita memberikan kesanggupan-kesanggupan saat kita akan melamar suatu pekerjaan. Nah, kesanggupannya di sini salah satunya adalah ketika kita menjadi suami ataupun menjadi seorang istri, di sini kita mampu untuk memenuhi pekerjaan yang akan kita emban nantinya, sehingga kita membuat suatu prioritas di hidup kita ataupun memberikan manajemen waktu lah, kapan yang seharusnya kita lakukan untuk bekerja, kapan waktu yang akan kita lakukan untuk di rumah ataupun untuk bersama keluarga. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, bisa difahami? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Di era digitalisasi ini, setiap pegawai dituntut untuk melek terhadap perkembangan teknologi. Maka saya akan A. Mempelajari cara pengoperasian komputer, B. Meminta orang tua untuk melengkapi barang elektronik, C. Berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru, atau D. Berusaha mempelajari dan menguasai keterampilan di bidang teknologi dan juga media. Di manakah jawaban yang tepat, teman-teman semuanya? Kita langsung aja lihat ke jawabannya. Nah, untuk jawabannya itu sudah sangat jelas sebetulnya ya. Jadi dari soal ini, ketika kita memang dituntut sebagai seorang pegawai yang harus melek teknologi, kita itu tidak hanya mampu untuk mempelajari tentang pengoperasian komputer ya. Jadi misalnya segi penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel ataupun aplikasi lainnya yang mendukung. Dan kemudian kita tidak hanya terbatas pada untuk menyediakan fasilitas yang mendukung seperti misalnya gadget, laptop, dan perangkat keras lainnya. Tetapi kita juga perlu untuk mempelajari dan menguasai keterampilannya. Karena jika memang kita hanya belajar aja tapi tidak aplikatif, itu sama aja bohong ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya di sini kita bisa untuk mempelajari dan juga untuk menguasai keterampilan itu secara cekatan ataupun secara tepat, itu justru akan membantu kita untuk bisa menguasai penggunaan teknologi yang lebih tepat lagi. Seperti itu teman-teman semuanya, sehingga nanti kita ketika dibutuhkan untuk membuat suatu pekerjaan misalnya dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, kita sudah memahami penggunaan setiap item yang ada di Microsoft Word dengan baik, seperti itu. Pun demikian misalnya dengan penggunaan software-software lainnya yang terdapat di komputer ataupun laptop, kita bisa menguasainya dan kita bisa mengaplikasinya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya nih soal yang ketiga, yaitu ketika saya frustasi, saya cenderung akan A. Mudah tersinggung, B. Merenungkan masalah saya, C. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, ataupun D. Kurang bersemangat dan enggan melakukan apa-apa. Nah, frustasi itu cenderung dilihat dari segi ketidaksanggupan seseorang ataupun kelelahan yang dirasakan oleh seseorang saat bekerja. Jadi mungkin ini lebih dekat dengan istilah depresi gitu ya. Nah, jadi ketika kita sedang di posisi yang sangat lelah, kita itu sebetulnya orang yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Di sini kita bisa lihat apakah mudah tersinggung, apakah merenungkan masalah yang kita alami gitu ya, ataukah melakukan hal-hal yang bermanfaat, ataukah kurang bersemangat dan enggan melakukan apa-apa. Nah, ini jelas sekali sebetulnya untuk jawabannya yang paling bijak adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa demikian? Ketika kita frustasi ataupun ketika kita merasa lelah, merasa depresi, sebetulnya kita bisa melakukan hal-hal bermanfaat lainnya seperti itu ya. Misalnya teman-teman bisa lebih rileks lagi dengan menonton video motivasi, atau teman-teman bisa lebih rileks lagi untuk melakukan hal-hal misalnya seperti meditasi misalnya. Kemudian jadi kegiatan-kegiatan melakukan itu tidak merujuk kepada hal-hal yang negatif, tetapi lebih kepada hal-hal yang bisa mengunggah produktivitas teman-teman selanjutnya seperti itu. Kemudian kita lihat ke soal nomor 4. Saya sedang mengerjakan ujian kelayakan pegawai, waktu yang diberikan tersisa 5 menit, maka saya akan A. Berusaha menutupi kecemasan saya, B. Gelisah, C. Memikirkan apa yang saya rasakan, dan D. Tidak tahu apa yang dirasakan. Nah, ini biasa kita rasakan ya teman-teman semuanya, misalnya ketika kita melakukan suatu kegiatan sifatnya sedang melakukan ujian misalnya, dan waktunya itu hanya tersisa 5 menit lagi. Sebetulnya kita itu secara psikologinya ya, kita harus mampu menenangkan diri di sisa-sisa waktu terakhir. Nah, untuk soal seperti ini, yang paling tepat itu sebetulnya adalah A, yaitu berusaha menutupi kecemasan saya. Nah, ketika sudah tersisa waktu 5 menit terakhir saat melakukan ataupun sedang mengikuti ujian, seharusnya kita tidak perlu untuk menunjukkan bahwa kita sedang cemas, meskipun dalam diri kita sedang cemas ataupun sedang khawatir apakah ujian ini bisa dijawab dengan selesai atau tidak. Nah, tapi kita perlu untuk relax, untuk tidak cemas dan tidak ditunjukkan dari segi gerak-gerik tubuh, sehingga kita perlu untuk bersikap santai seperti biasa dan bisa melakukan afirmasi dengan mengatakan pada diri kita bahwa saya bisa, saya bisa. Nah, itu sudah saya praktekkan ketika saya mengikuti beberapa kali ujian. Dan ketika di menit-menit terakhir, itu sebetulnya kita
cemas, apalagi ketika kita melihat orang-orang lainnya yang sudah mengumpulkan jawabannya ataupun yang sudah selesai mengerjakan ujiannya. Tapi itu tidak perlu kita lakukan. Kecemasan itu tidak perlu terdistract dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kita perlu untuk menenangkan diri kita sehingga kecemasan itu secara perlahan akan hilang, akan minimalisir ya. Kemudian kita akan melakukan pekerjaan tersebut hingga habis waktunya. Gitu teman-teman semuanya. Jadi untuk jawaban nomor 4 ini sebetulnya adalah lebih kepada psikologi kita, lebih kepada kepribadian kita. Apakah kita sebetulnya sebagai seseorang yang mampu melakukan setiap kegiatan dengan tenang atau justru kita melakukannya dengan cemas. Dan ini menjadi salah satu poin penting yang dilihat ketika kita menjadi seorang pegawai nantinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Saya berselisih dengan rekan kerja saya sampai tidak saling berbicara beberapa hari. Saya akan A. meminta maaf dengan segera karena ada maunya, atau B. mengajaknya berbaikan dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, ataukah C. memancing pembicaraan kembali, ataukah D. mencari gara-gara agar dia memperbaikan lagi. Nah, di sini juga jelas ya teman-teman semuanya bahwa untuk jawaban nomor 5 adalah B, yaitu mengajaknya berbaikan dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Kenapa demikian? Ketika kita sebetulnya ya sedang berada di suatu instansi dan kita sedang berada di suatu lingkungan kerja dan kondisinya adalah kita sedang ada miskomunikasi misalnya dengan rekan kerja, itu sebetulnya kita tidak perlu untuk tidak perlu untuk mengisolasi diri, tidak perlu untuk mengambil hati, tetapi kita perlu untuk meluruskan permasalahan tersebut dan mencari solusi-solusi terbaik, yaitu dengan cara mengajaknya berbaikan. Meskipun kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita bisa untuk mengajukan permintaan maaf kepadanya terkait dengan kesalahpahaman yang mungkin timbul dari kitanya, misal ya, padahal kita merasa tidak melakukan kesalahan sama sekali. Nah, hal ini dirasa paling bijak yang seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai, dan ini juga berlaku untuk semua kalangan manusia, baik itu dia sebagai pegawai, baik itu dia sebagai pekerja ataupun sebagai bagian kontribusi di lingkungan masyarakat lainnya, seperti itu. Nah, ini dia seperti biasa, saya juga memberikan tugas di akhir video. Di tugas ini, contoh soalnya adalah dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima oleh peserta lain. Saya akan menerima pendapat orang lain dengan berat hati, berusaha menghargai pendapat orang lain, merasa jengkel terhadap kejadian itu, atau berusaha keras agar pendapat saya diterima. Nah, pilihlah jawaban yang tepat kira-kira menurut teman-teman semuanya, dan jangan lupa drop jawaban yang sudah dicari dan juga yang sudah dikerjakan ya, kemudian kumpulkan di kolom komentar. Oke, itu aja teman-teman semuanya untuk contoh soal di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk selalu nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi menarik terkait dengan contoh-contoh soal P3K dan juga PNS. Oke, itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.